Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada 2020. Dalam konferensi pers di gedung KPK pada Minggu dini hari, 3 dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dihadirkan bersama barang bukti uang tunai 14,5 miliar rupiah dalam berbagai jenis mata uang. Pada pasangan paket bansos sembako, periode pertama diduga diterima P, kurang lebih sebesar 12 miliar, yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar yang juga diduga dipergunakan untuk keperluan saudara JPB. Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mendatangi gedung KPK sekitar pukul 2.50 dini hari. Juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan beberapa petugas KPK dan beberapa polisi. Juliari tidak memberi komentar apapun mengenai kasus yang menjerat dirinya dan beberapa pejabat dari kementerian yang dipimpinnya. Minggu pagi, pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Adi Wahyono menyerahkan diri ke KPK. Menurut KPK, Adi beserta rekannya Matius Joko Santoso diduga terlibat dalam penunjukan rekanan proyek pengadaan paket bansos. Adi dan Matius diduga menyetorkan dana selewengan bansos tersebut kepada Menteri Sosial Juliari Batubara. Atas perbuatan yang dilakukan, KPK menjerat Menteri Sosial dan 2 pejabat kementerian tersebut dengan menggunakan pasal 12 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman pidananya maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Bila diperhatikan tidak ada pasal korupsi dengan ancaman hukuman mati yang diterapkan KPK kepada tersangka Mensos Juliari Batubara. Juliari saat ini dijerat dengan pasal suap. Sementara itu, dalam pasal 2 dan keterangan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, seperti negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, dan negara dalam krisis ekonomi dan keuangan. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non-alam. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti. Sampai saat ini KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana untuk penanganan virus COVID-19 yaitu sebesar 695,20 triliun rupiah yang dialokasikan untuk pemberian alat pelindung diri atau APD dan masker kepada tenaga medis di Indonesia. Anggaran tersebut digunakan dalam menangani pandemi COVID-19 yang berbentuk bantuan sosial dengan memberikan paket sembako kepada masyarakat. Beberapa pihak menyarankan agar mengkaji kembali anggaran dana karena hal tersebut rentan akan penyimpangan. Penyimpangan terjadi terkait dengan pemberian bantuan sosial berbentuk sembako tersebut terungkap dengan dugaan kasus suap yang menjaring Menteri Sosial atas nama Juliari Peter Batubara. Penyaluran bantuan sosial berupa sembako banyak memiliki kelemahan seperti proses yang berjalan tidak kompeten atau tidak sesuai dengan nominal bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
Para pejabat yang memiliki peran dalam pembelian bantuan sosial ini seringkali meminta atau mau diberi fee proyek oleh vendor yang telah ditetapkan. Alhasil, pihak vendor dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menjalankan negosiasi fee yang akan disetorkan. Kasus Juliari ini dari pihak vendor diduga menyetor Rp10.000 per paket sembako yang mempunyai nilai Rp300.000 per paket. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah mencatat adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus suap ini. Analisis itu didasari dari hasil investigasi yang dilakukan PPATK. Dari langkah investigasi tersebut, Lembaga Analisis Transaksi Keuangan dapat membantu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam mengusut perkara dugaan suap yang menjerat Juliari Peter Batubara. Dalam kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19 ini, Juliari terduga menerima fee sebesar 17 miliar rupiah yang dihasilkan melalui 2 periode paket sembako program bantuan sosial penanganan COVID-19 yang berada di wilayah Jabodetabek. Uang tersebut diberi oleh pihak perusahaan yang menangani proyek bantuan sosial COVID-19 ini. KPK menangkap Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap atas perbuatan yang telah dilakukannya. Juliari melanggar pasal 12A atau 12B tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 KUHP. Selain Juliari, KPK juga menetapkan 4 tersangka ke dalam kasus ini, yaitu Mateus Joko Santoso, 2 Adi Wahyono, yang ketiga Ardian, dan yang keempat Hari Sidabuke. 2 di antaranya merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial, sedangkan 2 lainnya adalah pihak tersangka pemberi suap. Di Indonesia, hukuman bagi koruptor tertuang dalam pasal 12A dan 12B yang berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan dipidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Hukuman bagi koruptor yang diatur dalam pasal pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP lebih ringan jika dibandingkan dengan yang ada pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Jika hukuman yang diberikan pada koruptor itu tidak memiliki efek jera atau makin enteng, membuat pelaku korupsi makin marak dan dianggap sepele. Hal ini masuk ke dalam materi tentang hukum yang berkeadilan. Tetapi pada kenyataannya, hukum yang ada di Indonesia belum sepenuhnya adil. Pengimplementasian dari nilai Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan. Dalam praktek hukum di Indonesia yang tumpul ke atas dan runcing ke bawah, seperti kasus pencurian ayam dan pencuri kayu yang diadili dengan semena-mena oleh penegak hukum. Sedangkan para koruptor yang mengambil hak rakyat diberikan tempat yang sangat istimewa dalam jeruji tahanan. Inilah fakta yang terjadi dari hukum yang ada di Indonesia. Usaha yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara agar tidak semakin banyak
tindak korupsi yaitu harus memiliki kesadaran anti korupsi dan malu untuk melakukan korupsi. Selain itu, setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan karakter untuk generasi-generasi penerus yang bisa menjadikan benteng dalam setiap melakukan perilaku.